Hancur-hancuran dunia pendidikan kita di era Mendiknas Nadiem Makarim, sebuah refleksi dan kekhawatiran. Pendidikan adalah fondasi utama bagi masa depan sebuah bangsa. Sayangnya, di era Mendiknas Nadiem Makarim, banyak pihak yang merasa bahwa dunia pendidikan Indonesia sedang berada dalam kondisi yang semakin memburuk. Ribuan pendidik, baik dosen maupun guru, telah mengeluhkan kerusakan sistem pendidikan yang semakin parah, namun tampaknya pengambil kebijakan tidak merespons dengan memadai. Jika Presiden paham dan peduli terhadap dunia pendidikan, seharusnya ia memilih menteri yang benar-benar mengerti dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena masa depan bangsa dan generasi muda kita sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang mereka terima. Salah satu contoh konkret dari kerusakan sistem pendidikan adalah cara penerimaan siswa baru. Sistem penerimaan seperti adanya zonasi dan tak adanya sekolah unggulan itu justru malah menurunkan tingkat motivasi belajar dan berkompetisi yang sehat untuk berprestasi. Siswa yang sebenarnya berpotensi tinggi seharusnya juga berhak mendapatkan sekolah yang baik, begitu juga sebaliknya. Dan di alam nyata pun nanti siswa juga akan menghadapi persaingan hidup yang tidak mudah, sehingga adanya diferensiasi antara siswa yang pintar dan tidak adalah hal yang wajar dan pembelajaran akan lebih efektif. Namun apa yang terjadi sekarang adalah campur aduk sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif dan kacau. Seharusnya siswa dengan kualitas rendah dan beradab rendah yang dikelompokkan di sekolah sesuai kemampuan mereka, sehingga masing-masing penekanan pada pembelajarannya juga berbeda. Penyeleksian yang seharusnya berdasarkan kemampuan dan potensi seringkali tergantikan oleh faktor-faktor lain yang tidak relevan. Akibatnya, sekolah-sekolah tidak dapat mengoptimalkan potensi siswa-siswinya, dan sistem pendidikan menjadi tidak efektif. Kebijakan penghilangan sekolah unggulan juga menjadi salah satu sumber masalah. Sekolah unggulan yang selama ini dikenal sebagai tempat untuk mengembangkan siswa-siswa berprestasi kini dihapuskan, dengan alasan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, kenyataannya, kebijakan ini justru menciptakan masalah baru. Guru-guru kini harus menghadapi siswa-siswa dengan latar belakang kemampuan yang sangat bervariasi, dari yang berkualitas tinggi hingga yang rendah. Ini mengakibatkan kesulitan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk semua siswa. Para guru kini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Mereka harus mengajar siswa-siswa dengan adab, karakter, dan tingkat motivasi belajar yang sangat rendah. Hal ini tentu saja memengaruhi efektivitas pembelajaran. Guru yang seharusnya fokus pada pengembangan akademik siswa, kini juga harus berperan sebagai pembimbing karakter, yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga. Kondisi ini membuat guru kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan lebih. Kerusakan sistem pendidikan yang semakin akut ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terhadap masa depan bangsa. Generasi muda adalah harapan masa depan, dan jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka masa depan bangsa pun terancam. Pendidikan yang tidak efektif akan menghasilkan generasi yang tidak siap menghadapi tantangan global. Mereka akan kesulitan bersaing di dunia kerja, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia pun akan menurun. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perombakan dan reformasi yang serius dalam sistem pendidikan. Pemerintah harus mendengarkan keluhan dan masukan dari para pendidik yang berada di lapangan. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan data dan fakta, serta melibatkan para ahli pendidikan yang memahami betul kondisi dan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Selain itu, perlu juga ada pendekatan yang lebih holistik dalam pendidikan, yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pengembangan karakter dan adab siswa. Guru harus diberikan dukungan yang memadai, baik dari segi pelatihan, fasilitas, maupun kesejahteraan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Krisis pendidikan di era Mendiknas Nadiem Makarim adalah sinyal bahwa sistem pendidikan Indonesia membutuhkan perhatian yang serius dan perbaikan segera. Jika tidak diatasi, kerusakan ini akan berdampak panjang pada masa depan bangsa dan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat, pemilihan pemimpin pendidikan yang kompeten, dan dukungan penuh dari semua pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Hanya dengan cara inilah kita dapat memastikan bahwa generasi muda Indonesia siap menghadapi masa depan dengan bekal pendidikan yang memadai.